Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan karunia dan taufik kepada kita sekalian untuk mempelajari dari sebagian fikih, pembelajaran dari agama Allah yang tentunya kita sama pahami bahwa di antara keindahan syariat ini seseorang sangat dianjurkan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dalam babnya, khususnya dalam bab ilmu, al-ilmu qabla al-qaul wal amal, agar hendaknya seseorang berilmu sebelum berucap dan beramal. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya dalam waktu dekat kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Kita telah berada di bulan Zulqa'dah. Boleh dibaca Zulqa'dah, Zulhijjah atau Zulhijjah, tergantung dari kedudukannya. Yang tentunya di bulan Zulhijjah di situ ada hari yang sebaik-baik hari di dunia, yang tentunya seseorang mukmin yang negerinya adalah negeri akhirat tidak ingin melewati begitu saja. Tentunya dia akan pelajari di hari terbaik apa yang Allah inginkan kepada saya, amalan apa yang terbaik untuk saya lakukan, karena kehidupan tidak lain dan tidak bukan agar kita bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian agar menguji kalian siapa yang di antara kalian yang terbaik amalannya. Kata Hasan Al-Basri rahimallahu taala dalam kitab Ibnu Katsir dalam tafsirnya dalam menafsirkan ayat ini, dan dinukil pula oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ayyukum ahsanu amala ay ayyukum akhlasa amala wa aswabahu amala. Orang yang paling terbaik amalannya adalah siapa yang terikhlas amalannya kepada Allah, dan siapa yang paling mencocoki amalannya dengan amalan baginda Rasulullah. Maka di antara amalan yang terbaik yang dilakukan di hari Zulhijjah 10 hari, tapi terlebih khusus di hari yang ke-10 adalah An-Nahar. An-Nahar disebut adalah seseorang menusuk hewan sembelihan karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Nanti kita akan tegaskan di antara dalilnya sebagaimana yang dinukil oleh para ulama, yaitu surah Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau ya Muhammad untuk Tuhanmu, dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Inilah dari kata kenapa dikatakan hari Nahar, hari yang seseorang menahar. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud nahar. Akan tetapi yang kita inginkan supaya terperinci dan agar tertata pembelajaran kita di permasalahan dari masalah sembelihan, hendaknya kita mengetahui 15 poin. Ini secara rincinya. Poin yang pertama adalah mustalahat. Apa-apa ibarat yang dipakai oleh para ulama dalam pembahasan. Harus kita bedakan
pembahasan dari bahasa para ulama, terkadang mengatakan nahar, terkadang mengatakan zabah, terkadang mengatakan kalau orang-orang yang haji namanya al-hadi. Biasa juga kalau orang yang melanggar dikenal dengan al-fidyah, membayar fidyah. Tapi yang disebut dengan membayar fidyah, membayar juga al-hadi, yaitu membayar sembelihan. Tapi ini hanyalah istilah-istilah. Maka kita akan merinci istilah-istilah ini. Yang pertama, harus kita pahami dalam hewan itu terbagi menjadi dua dalam syariat. Ada hewan yang disembelih kemudian menjadi halal dimakan. Ada hewan yang tidak perlu disembelih menjadi halal, bahkan bangkainya menjadi halal, seperti ikan misalnya. Tidak perlu ada sembelihan-sembelihan. Tapi ada hewan-hewan yang wajib untuk disembelih. Nanti bagaimana cara sembelihnya nanti akan kita perinci. Ini dulu. Kita ketahui bahwa hewan dalam syariat itu pandangannya ada dua. Ada hewan yang disembelih, ada hewan yang tidak perlu disembelih. Terlebih khusus kita kerucutkan pembahasan kita masalah kurban. Masalah kurban ini biasa dinukil oleh para ulama dalam mazhab Syafi'iyah, dalam mazhab Hanabilah, atau dalam mazhab apapun dalam buku-buku fikih, biasa dikenal dengan al-udhiyah. Biasa dikenal dengan sebutan istilah al-udhiyah, kurban atau ad-duhaya, sama. Yang dimana kalau udhiyah, kenapa dikatakan dia sebagai udhiyah dari kata adha? Adha ini karena harinya hari adha, hari yang dimana seseorang berid, Idul Adha, hari berkurban, sehingga istilah itulah dipakai. Akan tetapi kalau dimaksudkan dalam sembelian udhiyah, adalah sembelian disembelih pada hari Idul Adha. Yang kedua yang biasa disebut dalam istilah, ada istilah sembelian dalam maksud akikah. Kalau akikah kita pahami bersama, dia juga adalah hewan sembelihan, sama jenis dan karakternya dalam haji, sama jenis dan karakternya dalam kurban. Akan tetapi istilah ini biasanya dipakai kalau seseorang telah melahirkan anak, kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Kalau dia mampu. Akan tetapi kalau tidak mampu 1 ekor cukup. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap cucunya Husain. Ini diantara istilah yang harus kita pahami. Jadi kalau akikah, sembelihan yang disembelih pada saat kelahirannya seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kalau udhiyah, kurban, sembelihan yang disembelih pada hari Idul Adha, hari kurban. Kemudian istilah yang ketiga adalah az-zabah. Az-zabah ini sembelihan yang umum. Apa saja yang kita sembelih namanya sembelihan. Apa saja yang kita sembelih namanya sembelihan. Itulah pembelajaran yang pertama. Mohon maaf lasernya hilang, jadi kita tidak laser. Coba kita lihat saja. Jadi pembahasan pertama kita pahami dulu istilah bahwa akikah itu adalah sembelihan yang dilakukan dengan lahirnya seorang anak. Sedangkan udhiyah adalah sembelihan yang dilakukan sembelihan pada hari ini, hari Idul Adha, yaitu hari kurban. Kemudian kalau sembelihan umum, masuk di dalamnya untuk kambing, masuk di dalamnya untuk sapi, masuk di dalamnya untuk apa saja yang disembelih, masuk di dalamnya. Kemudian yang kedua yang kita harus pahami, bagaimana cara menyembelih dalam syariat. Karena banyak cara orang-orang menyembelih. Maka dalam syariat, kalau kita melihat cara menyembelih hanya ada 3. Hanya ada 3. Yang pertama cara menyembelih adalah an-nahar. Inilah yang kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Apa itu an-nahar? An-nahar adalah seseorang, ini namanya nahar ini. Yang ada di kerongkongan, ada di sini. Ini namanya nahrun.
Ini kalau sembelian seperti ini biasanya dilakukan sembelian pada unta. Jadi kalau unta itu disembelih bukan dengan cara diikat, bukan dengan cara dibaringkan, tapi dia diberdirikan. Berdiri, kemudian ditusuk bagian naharnya. Kalau kita pernah lihat pisau yang kayak penusuk beras, begitu pisaunya orang-orang Arab. Jadi kalau unta dia berdiri, biasa diikat, biasa juga tidak, langsung ditusuk. Ketika ditusuk, inilah yang namanya nahar, dinahar, ditusuk. Sedangkan kalau zabah itu artinya diiris, disembelih. Inilah yang kita biasa lakukan pada kambing, yang biasa kita lakukan pada sapi, yang biasa kita lakukan pada ayam, dan seterusnya. Maka cara menyembelih yang pertama dengan cara nahar, yaitu dengan cara ditusuk. Ini hal yang paling baik dilakukan pada unta. Jadi nahar adalah cara menyembelih yang terbaik, yang terenak bagi unta. Kenapa? Karena unta kalau berdiri susah duduk, kalau sudah duduk susah berdiri. Ini dia, namanya menderu. Kalau unta kalau mau dikasih duduk, seandainya dicambuk, bagaimanapun dicambuk, kalau dia sudah duduk tidak mau berdiri lagi. Kalau dia terlanjur berdiri sulit duduk. Maka menyulitkan bagi orang yang menyembelih kalau dia duduk mau diberdirikan. Jadi ini kemudahan. Maka dari itu ketika Nabi pertama kali masuk di Madinah, Nabi ditawari di tanah sajak saya dibuatkan masjid. Apa kata Nabi? Biarkan unta ini berjalan. Di mana dia mau duduk, di situ akan kita bangunkan masjid. Unta itu kalau sudah duduk tidak mau lagi berdiri. Jadi disitulah yang dijadikan, ternyata yang dijadikan di unta itu duduk di rumah seorang anak yatim. Dan ini kita sudah pelajari di Sirah Nabawiyah. Kemudian yang kedua, dengan cara az-zabah, dengan cara apa? Dipenggal, diiris, yaitu dengan cara apa? Digorok. Ini kalau digorok minimal ada 3 yang harus terpotong. Kalau mau sempurnanya 4, tapi minimal 3. Yang satu adalah tergoroknya leher. Yang kedua tergoroknya saluran pernapasan. Yang ketiga tergoroknya saluran makanan. Jadi harus ini. Yang tergorok minimal 3. Biasanya kalau ayam biasanya hanya 2 jari dari jarak lehernya yang paling atas. Sedangkan kalau kambing 3 jari. Biasanya kalau sapi itu biasanya sampai 5 jari atau 4 jari. Tergantung bagaimana yang kita lihat enaknya. Dan ini diantara salah satu cara penyembelihan yang syar'i, yaitu dengan cara digorok, disembelih. Kemudian cara ketiga adalah dengan cara ditusuk bagian mana saja yang jelas mati dan tidak membahayakan orang lain. Misalnya ada sapi datang dari kampung di bawah, ternyata jaluk, memberontak, tidak bisa kayak ada dahulu sapi di Al-Markas lari sampai ke flyover, sampai viral, lari tidak bisa, lepas talinya, putus talinya. Bagaimana ini caranya? Mau disembelih dengan cara digorok sulit, mau dinahar apalagi. Bagaimana caranya? Caranya bisa dipanah, bisa ditombak, bisa dikejar, disabit. Intinya bagaimana caranya dia bisa mati dan tanpa membahayakan orang lain. Kalau sekarang mungkin bisa ditembak dan seterusnya. Itu di antara cara, tapi ini dibolehkan pada saat darurat. Pada saat darurat. Makanya saya katakan di situ bahwasanya dengan cara al-jarhu bid-darurah, dengan cara dilukai, akan tetapi pada saat darurat saja. Kalau tidak darurat, maka kembali ke hukum asal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan, fa idza sabahtum fa ahsinu sibah. Jikalau kalian menyembelih, maka perbaiki sembelihannya. Jangan dianiaya.
Jangan dibuat takut, dibuat enak itu sembelihan. Maka salah satu cara dibuat enak, dibaringkan baik-baik. Dibiarkan dulu, kalau mau makan, makan dulu. Kalau mau minum, minum dulu. Kalau jalok, tenangkan dulu. Jangan langsung sembelih, pokoknya nomor urutnya nomor urut 10. Mau jalok, mau apa, pokoknya disembelih, tak boleh. Harus ditenangkan. Maka dari itu diantara cara menenangkannya dipisah tempat memotong sama tempat berjejernya para sapi. Karena kalau seseorang menyembelih di depan sembelihan dari hewan sembelihan, berarti kata Nabi seperti dia membunuhnya sebelum membunuhnya. Itu diantara adab. Di antara adab seseorang menyembelih tidak di hadapan hewan sembelihannya yang lain. Nanti kita akan jelaskan hal ini. Jadi pembahasan yang kedua yang harus kita pahami, yang pertama cara menyembelih ada 3. Dengan cara ditusuk, ini dengan dilakukan biasanya pada unta. Yang kedua dengan cara disembelih, ini biasa dilakukan pada kambing, pada sapi, dan pada ayam. Yang ketiga dengan cara dilukai. Tapi ini sekali lagi dalam tanda kutip, padahal darurat. Pada saat tidak ada lagi jalan, sulit untuk ditangkap, bisa naulah orang, bisa nalukai orang, maka dia dilukai sampai dia mati. Bisa ditembak, bisa dipanah, bisa ditombak, bisa dipenggal dari jauh dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang harus kita pahami, alat apa yang bisa untuk kita pakai untuk menyembelih. Maka di sini kalau kita lihat dari riwayat-riwayat, pernah di antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai pisau, memakai besi, memakai entah pisau, parang, intinya besi. Yang menjadikan syaratnya ada yang kami tanda-tanda kurungi ma'an haraddam. Intinya apa yang menjadikan darah itu mengalir? Apa yang menjadikan darah itu mengalir? Dengan apa saja? Pernah juga ada sahabat, ada hewan sembelihannya yang hampir mati. Dia sembelih dengan batu tajam tentunya. Dia tanyakan kepada Nabi, apakah boleh saya memakannya? Kata Nabi boleh. Di riwayat lain, kami sudah screenshotkan di grup, riwayat-riwayat hadisnya kita cari 10 buku hadis. Di antaranya yang saya bawa buku ada 2. Tapi yang kita screenshot kita cek di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, di Sahih Imam di Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Kita juga cek di Sunan Ad-Darimi. Kita cek juga di buku dari karya Imam Malik, Muwatta dan sebagainya. Kita screenshotkan di grup supaya menjadi tanda bukti faedah tentang permasalahan ini ada bobotnya. Tapi kita ringkaskan dengan permasalahan ini. Ini semuanya sudah masuk. Yang ketiga adalah dengan cara tadi apa? Cara menyembelihnya, alatnya bagaimana? Yang pertama yang paling utama adalah dengan cara benda tajam, khususnya besi. Tapi dibolehkan dengan batu, dibolehkan dengan kayu dalam riwayat lain, kecuali dengan gigi dan tulang. Kecuali dengan gigi dan tulang. Intinya apa saja benda tajam yang menjadikan teralirnya darah, kecuali gigi dan tulang. Kenapa gigi dan tulang ini dilarang? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, karena dia adalah alat yang dipakai sembelihan orang-orang Habasyah, orang-orang kufar, sehingga ini dilarang. Yang kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menyelisihi kaum dalam segala permasalahan, selalu. Sehingga sekali lagi, permasalahan yang ketiga yang kita harus pahami, dengan alat apa kita menyembelih? Jawabannya dengan besi, dengan batu, dengan kayu, dengan apa saja yang intinya menjadikan hewan sembelihan nyaman dan teralirnya darah dengan baik.
tidak disiksa sampai kayak setengah mati hewan sembelihan, kecuali dengan gigi dan tulang. Ini dilarang. Kenapa? Karena ini alat dijadikan alat sembelihan oleh orang-orang Habasyah, sehingga Nabi larang. Kemudian yang keempat, yang kita mengambil permasalahan adalah alamannya sebab. Siapa yang paling afdal menyembelih? Siapa yang paling afdal menyembelih? Sekali lagi, yang paling afdal menyembelih adalah yang berkurban. Adalah yang berkurban. Dengan syarat yang berkurban harus seorang muslim. Tidak boleh seorang, misalnya orang yang menyembah patung dan seterusnya. Tapi dalam riwayat lain dalam hadis, begitu pula dikuatkan dalam ayat Al-Quran, boleh ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, dibolehkan dari sembelihan mereka. Dalilnya dalam kisah, dalilnya dalam Al-Quran, bahwa sembelihan orang ahli kitab itu halal untuk kita. Halal untuk kita. Ini dalam ulama klasik. Walaupun ulama belakangan melarang. Kenapa? Karena ahli kitab di zaman ini sudah menjadi penyembah patung, penyembah Isa. Sehingga sama ilatnya tidak dibolehkan. Tapi ini menyelisihi jumhur, dan yang lebih kuatnya insyaallah taala ahli kitab dibolehkan. Tapi kalau mau lebih hati-hati, apalagi ada seorang muslim, itu jauh lebih afdal. Itu jauh lebih afdal. Tapi seandainya ada sembelihan dari orang ahli kitab, maka ini dibolehkan. Jadi pembahasan yang keempat, siapa yang menyembelih? Yang pertama, seorang muslim paling afdal, yang paling taat, yang paling bertakwa, dilihat nampak kesolehannya, itu paling afdal. Dan yang berkurban itu paling afdal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bikabshaini amlahaini aqranain wa yusamma wa yukabbiru wa yad'u rijlahu ala sibahihima. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menyembelih. Jadi siapa yang menyembelih? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang berkurban, Nabi yang menyembelih. Ini yang paling afdalnya. Dengan apa dia berkurban? Insyaallah nanti akan kita lihat bagaimana sembelihan hewan yang paling afdal. Jadi yang pembahasan yang keempat, sekali lagi, untuk siapa yang menyembelih yang paling afdal adalah yang berkurban. Seorang muslim atau ahli kitab, ghairul musyriki, bukan seorang yang mensyirikatkan Allah, seperti para penyembah matahari, penyembah bulan, penyembah pohon. Itu tidak boleh dimakan sembelihannya. Itu tidak boleh dimakan sembelihannya. Makanya tadi kita kiaskan sampai ulama kontemporer, ulama belakangan menyamakan orang-orang ahli kitab dengan mereka ini, disebabkan ilatnya sama. Kemudian yang terafdal adalah seorang muslim yang paling bertakwa. Misalnya berserikat 7 orang. Siapa yang paling afdal untuk menyembelih? Siapa yang paling bertakwa? Siapa yang paling bertakwa? Siapa yang paling bertakwa? Kemudian yang kelima, pembahasannya bima yakul, apa yang dia ucapkan pada saat menyembelih. Jadi setelah kita tahu jenis sembelihan, setelah kita tahu bagaimana cara menyembelih, setelah kita tahu apa yang kita pakai menyembelih, setelah kita tahu siapa yang paling afdal menyembelih, sekarang apa yang diucapkan yang menyembelih. Maka kalau kita lihat dari berbagai kitab ada 4. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini yang kita sebut wa yusamma wa yukabbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasmiyah. Tasmiyah adalah ucapan bismillah. Jadi bedakan wa yubasmalah sama wa yusamma. Nabi tidak ucapkan
membaca basmalah. Kalau basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah Bismillah. Tidak ada tambahan lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ini harus dibedakan. Kalau kita melihat Nabi menyembelih, Nabi cuma ada riwayatnya wa yusamma. Nabi bertasmiyah, yaitu apa tadi? Bismillah. Tidak disebut wa yubasmalah. Tidak. Ini riwayatnya riwayat yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selainnya. Dari hadis Anas bin Malik, salah satu murid terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadisnya sahih. Maka perlu diperhatikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasmiyah bismillah. Dan di sini dikabarkan wa yukabbir, dan Nabi bertakbir. Jadi caranya membaca bismillah Allahu Akbar. Jadi Nabi bertakbir. Walaupun terjadi pembicaraan di kalangan para ulama, bagaimana kalau dia mengatakan bismillah Allahur Rahman, bismillah Allahul A'zam, bismillah alhamdulillahirabbil alamin, apakah sah atau tidak? Kalau secara sah, tapi secara yang paling afdal adalah apa yang dilakukan Nabi. Nabi tidak mengatakan bismillah ar-Rahman, bismillah al-Malik, tidak. Nabi katakan bismillahi Allahu Akbar. Maka itu yang paling afdal. Bahkan sebagian ulama mengatakan jangan. Itu termasuk perkara hal baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling afdal, apa yang orang ucapkan adalah membaca tasmiyah bismillah, kemudian disambung dengan ucapan Allahu Akbar. Akan tetapi coba lihat dalam riwayat lain Nabi mengucapkan hadza minni, ini dari saya. Kalau ini hadisnya dari hadis Aisyah. Dikabarkan bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi mengucapkan bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad, dengan nama Allah, Allahumma ya Allah taqabbal min Muhammadin, terimalah sembelihan ini dari Muhammad. Bahkan ditambah dalam riwayat wa ali Muhammadin, begitu juga untuk umat Muhammad, keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammadin. Jadi ada 4. Yang pertama untuk dirinya Nabi menyembelih 1 ekor kambing. Dengan cara apa dia niatkan? Untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umatnya. Dalam riwayat lain diperkuat bahwasanya wa min ummati Muhammadin allati lam tudhi, untuk umat Muhammad yang belum pernah berkurban. Jadi kalau kita katakan apakah semua umat Muhammad sudah berkurban, jawabannya sudah. Nabi sudah niatkan. Bayangkan rahmatnya Nabi kepada umatnya. Di sini juga saking pentingnya itu ibadah kurban, sampai Nabi tidak mau lewatkan. Nabi niatkan juga untuk umat. Jadi sekali lagi di pembahasan kelima, bahwasanya pembahasan apa yang diucapkan oleh orang yang menyembelih. Yang pertama mengucapkan bismillah, cukup, halal sembelihannya. Tapi di riwayat lain ditambah kata takbir. Kalau hadis Aisyah tadi tidak ada kata takbir, langsung saja Nabi katakan bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah ini dari Muhammad. Tidak ada kata Allahu Akbar. Jadi ini sehingga kenapa lebih luas, bisa Allahu Azam, bisa Allahu Rahman, Allahu Malik. Ini, tapi ini pembicaraan. Tapi kalau mau paling afdal bismillah Allahu Akbar, kemudian kita sebut nama untuk diri kita. Misalnya ini dari Bengkasi. Kalau kita mau masukkan keluarga kita, ini terjadi perselisihan pendapat. Apakah kalau sapi boleh kita masukkan keluarga dan umat ini atau tidak? Karena Nabi lakukan boleh dimasukkan keluarga, boleh dimasukkan umat, bahkan yang hidup maupun yang mati, laki-laki atau perempuan,
yang kecil ataupun dewasa hanya pada kambing, tidak pada sapi atau unta. Ini. Jadi kalau kita mau lakukan boleh. Kita berkurban sendiri dengan seekor kambing, kemudian kita niatkan untuk keluarga, kita niatkan untuk umat Nabi boleh. Dalilnya jelas, hadis dari Aisyah, maka ini dibolehkan. Tapi kalau sapi kita niatkan untuk keluarga dan umat, terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah, karena sapi ukurannya cuma 7 orang, tidak boleh lebih. Tidak boleh unta lebih dari 10 orang. Kalau lebih kurang boleh. Ya, nanti kita akan bahas berapa pembahasan tentang permasalahan masalah sembelihan, berapa orang yang bersyarikat. Kita fokus ke pembahasan yang kelima terlebih awal. Bahwasanya mengucapkan yang diucapkan orang yang menyembelih satu Bismillah, Allahu Akbar, ini dari saya, bisa. Kemudian ini dari untuk umat Muhammad, bisa juga ini untuk keluargaku, bisa. Tapi ini dibolehkan, tidak ada perselisihan pendapat pada kambing atau domba. Karena kambing dikiaskan disamakan dengan domba, sapi disamakan dengan kerbau, unta wallahu taala alam apa yang disamakannya. Ini. Adapun apakah boleh berkurban? Ini banyak ditanyakan oleh orang-orang di Pontok. Dengan kuda, jawabannya sepakat para ulama, kuda bukan termasuk hewan kurban yang boleh dikurbankan. Tidak ada perselisihan pendapat. Harganya lebih mahal, iya, harganya lebih mahal. Tapi syarat kurban itu harus dari bahimatil an'am, harus dari hewan-hewan kurban yang telah disebutkan. Unta, sapi atau yang semisal dengannya, kerbau, kambing atau yang semisal dengannya, yaitu apa? Domba atau gibas, biasa dikenal dengan gibas. Kemudian kita masuk ke pembahasan ke-6. Minal ahkami la budda fi. Dari hukum-hukum yang harus ada pada kurban. Yang pertama adalah ada pada kurban dan orang yang berkurban. Yang pertama bagi orang yang berkurban. Yang pertama, kalau seseorang kalau ingin berkurban, maka di antara hukum yang wajib dia lakukan al-imsaku asyir wal asafir fi asri Zulhijjah. Wajib bagi yang ingin berkurban agar dia menahan untuk tidak mencukur rambutnya dan kuku-kukunya di 10 hari. Jadi misalnya kita sudah berniat mau berkurban nanti, maka mulai tanggal 1 Zulhijjah kita tidak boleh lagi cukur rambut, cukur bulu ketiak, cukur kumis, ya, cukur bulu kemaluan, dan tidak boleh juga memotong kuku. Ya, Ustaz, bagaimana kalau jatuh? Ada biasa pertanyaan, bagaimana kalau intinya semua jenis rambut tidak boleh dipotong bagi yang ingin berkurban. Ada pertanyaan, bagaimana kalau jatuh? Misalnya saya naik motor, saya terkena kaki atau lagi main bola, tercabut kuku kakinya. Apakah itu dibolehkan? Jawabannya itu tidak disengaja. Yang dilarang adalah yang disengaja. Adapun kalau dia tercabut karena ketidaksengajaan, maka dimaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang dia sanggupi. Jadi itu dimaafkan. Kecuali kalau dia cabut, maka itu apa? Maka berarti dia menyelisihi perintah Allah. Kemudian di antara yang wajib dimiliki oleh orang yang berkurban, dia harus ketahui bahwa kurban adalah ibadah. Bahwa kurban adalah ibadah, wajib atasnya ikhlas karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Bukan sum'atan wala riya'an. Tidak boleh dia berkurban hanya untuk didengar. Lumpuna bembena, lumpuna sabina 1 ton. Bukan itu tujuannya. Jadi dia berkurban bukan untuk berbangga. Dia berkurban bukan untuk agar dia dipuji.
Dia berkurban bukan untuk dilihat bahwa kurbannya terbesar. Ini hati-hati. Banyak orang rela berkorban demi popularitas. Kapan sedikit niatnya salah, biar 1 miliar kita belikan sabita, bahkan seluruh harta di dunia ini kita belikan kurban. Kalau terpeleset sedikit niat, kali 0. Karena Allah kabarkan dalam hadis, Innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kalau niat tak busuk, niat tak hanya dipuji, bahkan ini termasuk orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Ada 3 kelompok. Yang pertama kali dimasukkan dalam api neraka. Yang pertama seorang ahli Quran, yang dia hanya mau dikenal sebagai ahli Quran. Kata Allah, kau sudah dipuji dengan itu. Ya. Yang kedua, orang yang di medan perang selalu terdepan, tapi hanya untuk dipuji bahwa dia seorang pemberani. Yang ketiga, orang yang membelanjakan hartanya semua kebaikan dia lakukan, tapi hanya ingin dipuji bahwa dikatakan dia seorang dermawan. Maka ini hati-hati. Ini banyak, apalagi sekarang zaman media sosial. Dia posting-posting. Kalau bisa tidak ada yang tahu kecuali Allah, lakukan. Sombang saja di masjid ini saya kurbanku ini 1 ekor. Jangan kita tahu di siapa mana. Itu jauh lebih selamat. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi yang harus diperhatikan, tidak boleh tidak ada pada orang yang berkurban. Yang pertama tadi, dia harus paham bahwa kurban ini ibadah. Ibadah membutuhkan niat yang ikhlas, bukan untuk didengar, bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat. Kemudian yang ketujuh yang harus kita pahami, bahwasanya berapa jumlah dalam kecerikatan dalam hewan kurban. Tadi kita sudah singgung bahwa kalau unta itu boleh 7 orang atau 10 orang paling banyak. Walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang 10 orang, tapi pendapat yang lebih kuatnya boleh 10. Ada yang mengatakan hanya 9, ada yang mengatakan hanya 7 untuk unta. Tapi pendapat yang paling kuatnya, sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah taala, bahwa yang paling terkuatnya untuk unta boleh 10 orang, untuk sapi boleh 7 orang, untuk kambing 1 orang, dan boleh untuk keluarganya dan umatnya. Kenapa Ustaz? Kambing lebih kecil, tapi bisa lebih banyak orang. Jawabannya itu diantara rahmat Allah atas umat ini. Karena Allah tahu bahwa umat ini umat carut, ya, umat yang memang telah diuji dengan harta. Maka dari itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummatin lahu fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnah, sedangkan fitnah umatku adalah harta. Fitnahnya umat ini banyak dari kalangan mereka miskin-miskin. Itu diantara fitnahnya. Maka dari itu diantara rahmat Allah, Allah jadikan apa? Orang-orang di kalangan kaum muslimin cukup dengan seekor kambing atau seekor domba untuk keluarganya dan umatnya. Kemudian kita percepat yang ke-9, bahwasanya di antara kurban yang tidak boleh adalah yang jelas patahnya. Hewan yang ada aibnya, ada 5 aibnya. Yang pertama, patah jelas patahnya, buta jelas butanya, sakit jelas sakitnya, kurus jelas kurusnya, atau yang patah lebih dari 1/2. Misalnya tanduknya patah 1/2, ada yang mengatakan 1/3. Jadi termasuk juga diantaranya kalau dia terpotong telinganya, intinya yang ada aibnya. Kalau istilah kata para ulama muqabalah itu ujung dari telinganya terpotong sedikit. Ada juga istilah mudabarah. Mudabarah itu bagian telinganya belakang luka atau terpotong. Ada juga istilah halqa, ini tidak boleh, lubang telinganya, entah karena digigit atau apa. Ada juga dikatakan syarqa, yaitu retak. Memang dia punya ada bekas pernah tersabit, pernah terjahit dan seterusnya. Jadi intinya yang dilarang dalam kurban yang ada aibnya. Berdalil innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyib. Bahwa Allah Maha baik,
dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dalil yang kedua tentang kisah anak Nabi Adam. Yang satu bersedekah dengan yang terbaik, diterima sedekahnya, diterima sembelihannya. Yang satu bersedekah dengan yang paling kurus, ditolak. Akhirnya dia hasad, kenapa dia diterima kurbannya, saya tidak. Akhirnya nabunuh saudara. Ini dan kemudian yang ke-9 tadi yang tidak boleh, terlewatkan yang ke-8 bahwasanya di antara yang disepakati adalah harus bahimatul an'am. Yang tadi harus unta, harus sapi atau kerbau, harus kambing atau domba. Tidak boleh kuda, tidak termasuk. Atau ayam, walaupun harganya seharga kambing. Misalnya ada orang mau berkurban ayam, harga kambing misalnya 2 juta, harga ayam misalnya 60.000. Jadi kalau 200 ekor 1,8, ada harga kambing 1,8. Kalau dia mau bersedekah, mau berkurban dengan 300 ekor ayam, apakah diterima kurbannya? Jawabannya tidak, karena tidak termasuk jenis yang dibolehkan berkurban. Kemudian adapun masalah umur kurban, kita percepat. Kalau unta umurnya 5 tahun. Kalau kambing umurnya, kalau sapi umurnya 2 tahun. Kalau kambing umurnya 1 tahun. Berbeda dengan domba. Kalau domba dibolehkan 6 bulan. Mengapa? Karena domba lebih besar dibandingkan kambing, walaupun umurnya lebih sedikit. Dan pernah datang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada orang yang berkurban dengan al-jaza. Jaza itu seekor domba yang umurnya masih 6 bulan menuju 7 bulan. Jadi dibolehkan. Kemudian yang ke-10 di antaranya yang dibolehkan untuk berkurban, apa yang paling afdal? Yang paling afdal kalau kita lihat yang dilakukan Nabi, yang paling indah. Yang paling indah. Yang paling indah Nabi berkurban dengan seekor kambing amlahaini. Amlahaini itu adalah kambing yang banyak putihnya tapi ada hitam-hitamnya. Intinya hewan sembelihan yang cantik dilihat. Kalau kita melihatnya, kita merasa bahagia. Itu yang terbaik. Kemudian yang dikurbankan oleh Nabi kabsyain, yaitu apa? Kabsyain. Dia yang laki-laki. Kenapa laki-laki yang terbaik kata para ulama? Litibi lahmi. Karena bagusnya dagingnya. Dan kami tanyakan kepada para pengembala, para penjual kambing, memang beda kambing laki-laki dan kambing perempuan. Lebih bagus dagingnya kambing laki-laki. Kenapa? Karena lebih kurang lemaknya dibandingkan kambing laki-laki, sehingga lebih enak makanannya, lebih enak makanya kambing laki-laki itu lebih mahal. Tapi seandainya seorang berkurban dengan kambing wanita, boleh? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tapi yang paling afdal kalau dia berkurban dengan kambing laki-laki, gagah, mahal, banyak dagingnya. Itu yang paling utama. Ini yang paling utama. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Insya Allah ini 10 pembahasan. Di pembahasan setelahnya masih ada 5. Kalau kita diberikan waktu, insya Allah kita akan lanjutkan dari pembahasan setelahnya. Untuk pertanyaan bagaimana Pak kita mau adakan? Ya, azan dulu. Kita ambil pembahasan 5 ini 2 menit insya Allah. Yang ke-11 adalah masalah waktunya. Masalah waktu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada 5 perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa kurban hanya boleh di hari Idul Adha saja, 1 hari saja. Ini ada yang berpendapat seperti ini, tapi ini pendapat yang lemah. Banyak dibantah oleh para ulama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa hari berkurban ada 3 hari. Tapi dibedakan. Perhatikan 3 harinya. Yaitu hari Id, 1 hari sudah Id, hari kedua dari Id. Ini yang berpendapat yang kedua. Hanya 3 hari masuk di dalamnya hari Id. Ada juga pendapat yang ketiga, dia kenanya 4 hari, hari Id, tambah 3 hari setelah Id. Inilah dikatakan hari tasyrik. Dan ini pendapat yang paling terkuatnya.
Pendapat yang paling terkuat. Pendapat yang kelima, terjadi perselisihan pendapat apakah ini berlaku siang dan malamnya atau siang saja tidak malamnya. Misalnya ada orang mau berkurban di malam hari, apakah sah atau tidak? Jawabannya, ketika dihitung hari maka masuk malamnya. Misalnya saya katakan saya pinjam motor tat selama 3 hari. Kalau saya bilang 3 hari, misalnya hari ini hari Rabu, berarti saya kasih pulang hari Sabtu. Saya kasih pulang hari Sabtu. Apakah setiap malam saya kembalikan? Tidak. Maka ini pendapat yang paling kuat. Jadi kita ringkaskan bahwa hari yang dibolehkan berkurban hari Id ditambah 3 hari. Mulai setelah sholat seseorang pada hari Id sampai sebelum terbenamnya matahari pada sholat maghrib. Ini ringkasnya. Seandainya ada orang masih berkhutbah imam kemudian menyembelih, apakah sah sembelihannya? Terjadi perselisihan pendapat. Karena ada yang mengatakan nanti sah kalau sudah sholat Id, sudah berkhutbah, imamnya, pemimpin kaum muslimin kayak kita Pak Prabowo sudah menyembelih. Karena para sahabat tidak ada yang menyembelih kecuali setelah menyembelihnya Nabi. Ada yang mengatakan. Tapi pendapat yang paling kuat yang jelas selesai sholat sudah bisa berkhutbah. Walaupun masih berkhutbah karena selesai sholat. Karena adanya dalil bahwasanya yang jelas selesainya sholat. Dalilnya dari Jundub bin Sufyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zabaha qabla shalah wal yasbah syatan makan." Barang siapa yang menyembelih sebelum waktu sholat, maka hendaknya dia menyembelih sembelihan yang lain karena tidak sah sembelihannya. Jadi siapa yang menyembelih sebelum sholat tidak sah sembelihannya. Ini ada dalam ilmu hadis namanya mafhumul mukhalafah, memahami sebaliknya. Berarti kalau sudah sholat sudah tidak perlu diganti. Kalau sudah sholat berarti sudah tidak perlu diganti. Kemudian pembahasan yang ke-12, di mana tempat terafdal kita menyembelih. Tempat terafdal di musalla. Kalau istilah di Nabi, di masa Nabi, musalla itu adalah tempat yang lapang. Jadi bedakan masjid, bedakan musalla. Bedakan musalla pemikiran di zaman Nabi dengan musalla di zaman kita ini. Kalau kita musalla masjid yang kecil, tidak. Musalla itu tempat lapang, di tanah yang lapang, itu namanya musalla. Itulah disunnahkan Nabi kalau sholat Id, sholat istisqa, sholat gerhana bulan, gerhana matahari di musalla. Karena sholat selain daripada sholat wajib terafdal adalah di rumah, selain di masjid, di rumah, di lapangan dan seterusnya. Jadi paling afdal adalah dilakukan di musalla. Apakah boleh di masjid? Jawabannya boleh, selama tidak mengganggu tetangga masjid. Kalau tainya terbuang mengganggu tetangga masjid, mengganggu bahkan orang kafir saja tetangganya, seandainya diberikan kotoran pada hal itu, hukumnya menjauhkan mudarat kepada orang apa? Wajib. Sedangkan hukum kurban diperselisihkan. Hukum kurban diperselisihkan. Itu di pembahasan ke-15. Kemudian bagaimana pembagiannya? Pembagiannya dibagi 3. Dimakan, kemudian diberi orang untuk makan, kemudian boleh juga disimpan. Jadi boleh kita makan sendiri sepertiga, sepertiga kita berikan ke orang lain untuk makan, sepertiga untuk kita simpan untuk keluarga kita. Tapi dalam riwayat Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, "Kulu ihdu wa tasaddaqu." Makanlah, hadiahkanlah, sedekahkanlah. Jadi boleh. Jadi diberikan, dihadiahkan ke tetangga, boleh. Dimakan, kita punya sembelihan, Ustaz, bukankah sedekah tidak bisa dimakan? Lain sedekah, lain kurban. Kalau sedekah kita sudah sedekahkan, kecuali kalau seseorang bernazar, saya tahun depan kalau naik rezeki ada uangku, saya akan sembelih 1 ekor sapi, saya bagi semuanya, maka tidak boleh dia makan. Karena nazar wajib dia penuhi sebagaimana nazar. Kemudian yang terakhir adalah apa hukum dari kurban. Ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan fardu ain, bagi yang mampu, fardu ain. Ada pendapat kedua katakan fardu kifayah. Kalau satu kampung sudah ada yang melakukan maka gugur yang lainnya. Yang ketiga adalah sunnah yang ditekankan. Inilah pendapat jumhur.
pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad. Adapun pendapat guru dari Imam Syafi'i Abu Hanifah mengatakan wajib, yaitu Imam Abu Hanifah, dan sebagian riwayat dari mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah. Tapi riwayat dari mazhab Hanabilah ada kelemahan. Kemudian di pembahasan setelahnya, bagaimana kalau sembelihan kurban ternyata ada anaknya? Ini pembahasan terakhir. Bagaimana kalau sembelihan kurban ternyata kurbannya sapi betina dan ada anaknya? Maka kata Nabi, sakatu ummi sakatu. Sembelihan pada ibunya adalah sembelihan pada janinnya. Dalam riwayat lain, sakatu ummi sakatu janin. Zakatnya, zakat itu dipotongnya, disembelihnya. Ibunya adalah disembelihnya anaknya. Jadi anaknya boleh makan. Ada yang mengatakan tidak jadi, nanti tidak jadi juga anakmu. Dalilnya mana? Itu daging saja. Jadi ini yang paling kuatnya. Dan ini yang bisa kita berikan. Dan yang terakhir, pembagiannya tadi kita katakan sepertiga itu sunnah. Tapi seandainya dia mau simpan semuanya boleh. Adapun dalil pelarangan menyimpan lebih dari 3 hari itu dulu di masa kelaparan. Di masa kelaparan pada saat di Madinah, Nabi pernah mengatakan jangan ada yang menyimpan dari hewan yang pernah dia sembelih dalam kurban lebih dari 3 hari karena masa kelaparan. Adapun setelah itu kata Nabi, dulu saya melarang lebih dari 3 hari, tapi setelah itu makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah. Jadi boleh disimpan. Bahkan ada penguat bahwa Nabi pernah menyimpan dagingnya sampai kayak dijadikan tenteng selama setahun. Jadi dibolehkan disimpan semuanya. Tapi jauh paling afdal kalau kita berbagi. Karena orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Dan diantara tujuan adanya kurban adalah agar orang-orang fakir merasakan juga bagaimana enaknya makan daging. Agar makan daging tidak hanya dirasakan oleh orang-orang kaya. Ini mungkin ada 15 pembahasan yang kita telah bahas dalam fikih kurban. Mungkin ya, satu pertanyaan. Sebenarnya salat Isya bisa diakhirkan, tapi tergantung kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.